Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Mukti Santosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang dapat mengancam integrasi bangsa. Peristiwa yang saya angkat ini masih hangat-hangatnya dibicarakan masyarakat, yaitu peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Saya akan membacakan sedikit tentang berita tersebut. Nah, bom bunuh diri ini terjadi di depan gerbang gereja katedral yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Tepat pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Nah, peristiwa bom bunuh diri ini bertepatan dengan Minggu Palma. Sedangkan Minggu Palma ini merupakan rangkaian pekan suci menuju Paskah, Jumat lalu. Bom bunuh diri ini dipelakui oleh pasangan suami istri dengan inisial L dan YSF. Nah, keduanya ini masih muda, tergolong muda hingga polisi menyebutnya sebagai milenial. Nah, L dan YSF ini melakukan aksinya dengan sepeda motor berplat DD 5984MD. Lalu mengapa peristiwa tersebut dapat menjadi ancaman integrasi bangsa? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan kelompok sosial dalam masyarakat. Nah, kelompok sosial dalam masyarakat ini bisa saja seperti agama, budaya, dan lain sebagainya. Mengapa bisa mengancam? Karena pelaku pasutri L dan YSF mengaku sebagai agama Islam yang menyerang gereja dengan iming-iming tauhid. Padahal dalam Islam sendiri tidak ada ajaran tauhid dengan mengebom gereja atau mengebom tempat-tempat ibadah lainnya. Itu sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran. Jelas-jelas peristiwa bom bunuh diri ini merupakan proses adu domba yang terjadi antara umat Kristiani dan umat Islam. Nah, kira-kira apa penyebabnya mengapa bisa ada proses adu domba dengan umat Kristiani dengan umat Islam dari peristiwa bom bunuh diri ini? Saya rasa penyebabnya karena dari suatu oknum. Karena jelas-jelas dalam berita ini dikutip bahwa L dan YSF merupakan masih muda, merupakan anak milenial. Nah, di sini jelas-jelas bahwa L dan YSF telah dicuci otaknya untuk melakukan aksinya. Padahal jelas-jelas bom bunuh diri sendiri tidak ada dalam ajaran Islam. Entah itu mau tauhid ataupun apa, tidak ada satupun ajaran yang ada di dalam agama Islam yang membenarkan bom bunuh diri. Lanjut terhadap dampaknya, dampak dari bom bunuh diri itu sendiri merupakan terpecah belahnya umat Kristiani dengan umat Islam. Apalagi sekarang di sosial media itu lagi gempar-gemparnya antara umat Islam dan Kristiani akibat bom bunuh diri ini. Banyak sekali warganet yang mencaci-mencaci agama Islam dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dampak yang ditimbulkan adalah umat Kristiani lainnya yang ada di Indonesia bagian manapun juga takut dalam melaksanakan ibadah karena adanya bom bunuh diri tersebut. Sampai-sampai yang saya tahu di gereja dekat rumah saya itu sampai dijaga ketat oleh polisi karena saking parnonya dengan oknum atau peristiwa bom bunuh diri tersebut. Cara agar tidak terjadi kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi. Nah, selain toleransi, saya rasa kita perlu mempererat persaudaraan antara umat Kristiani dan umat Islam, yang mana umat Islam dan umat Kristiani ini adalah dua umat yang selalu dipecah belah dari dulu hingga sekarang.
Yang pertama itu adalah toleransi, yang kedua adalah mempererat hubungan saudara antara umat Kristiani dan umat Islam. Lalu menghapus kenangan-kenangan buruk yang terjadi di masa lalu sehingga image agama Islam yang buruk-buruk itu hilang, serta sebaliknya agama Islam juga memaafkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada umat Kristiani dan saling memaafkan antar umat beragama. Perlu juga ada kerjasama antara pemerintah dengan kepolisian untuk mencegah ini terjadi, karena sudah terlalu sering dan sangat membuat warga Indonesia itu resah akan peristiwa bom bunuh diri tersebut. Lalu bagaimana cara kita menyikapi bom bunuh diri tersebut? Yang pertama, jangan pernah dicontoh karena tidak ada tauhid dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa tauhid itu dengan melakukan bom bunuh diri. Bayangkan di dalam Islam saja tidak boleh membunuh diri sendiri, apalagi membunuh orang lain dengan cara keji seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.